Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang kemarin, di mana kemarin kita sudah menyatakan atau kita sudah mengetahui apa itu Triratna ya, atau Ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan kalau sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, terus mau ngapain? Ya, jadi kalau kita sudah di sarana, jadi untuk menyambung pertanyaan Bapak Ibu kemarin ya, kalau kita sudah di sarana, terus kita mau ngapain? Nah, jadi berikut ini kita akan mendengarkan ya kan cerita mengenai Owada atau macam dari nasihat ajaran Buddha. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melakukan wisudi di sarana dan Pancasila, maka apa yang kita lakukan atau apa yang tugas daripada umat Buddha itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kita akan membahas pada malam ini 3 macam nasihat dari Sang Buddha ya, 3 macam nasihat dari Sang Buddha. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah yang pertama, tugas atau nasihat dari Sang Buddha yang pertama adalah menghentikan duccarita atau praktek-praktek jahat melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran. Jadi yang pertama adalah menghentikan duccarita. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita ketika Bapak Ibu sudah mulai di sarana. Ya, jadi praktek yang kita perlu lakukan setelah di sarana adalah mengurangi perbuatan jahat melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Jadi ini adalah tugas yang pertama yang kita harus lakukan ya setelah Bapak Ibu melakukan tisarana. Kenapa kita harus menghentikan atau menstop ya, menghentikan duccarita ini? Karena Tathagata ya, Tathagata berusaha menemukan Dhamma demi kebahagiaan kita semua. Oleh karena itulah di dalam ajaran Buddha yang sering kali mungkin kita sudah belajar bersama-sama selama beberapa tahun ini, bahwa ajaran Buddha tidak pernah melarang Bapak Ibu melakukan perbuatan jahat ya. Ajaran Buddha tidak pernah melarang kita melakukan perbuatan jahat. Hanya agama Buddha memberikan kita pandangan ya, kalau Bapak Ibu melakukan ini maka hasilnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu melakukan hal seperti ini, hasilnya seperti ini. Bante kasih contoh, kalau Bapak Ibu melakukan namanya pembunuhan, maka hasilnya apa? Umur pendek, ya kan? Suka sakit-sakitan, suka mungkin stres, dan seterusnya. Ini kalau kita melakukan pembunuhan, memiliki rasa ketakutan, kegelisahan, dan seterusnya. Kalau orang yang sering membunuh. Oleh karena itulah, Buddha mengatakan akibat dari pembunuhan mengakibatkan penderitaan seperti ini. Ya, jadi sebagai umat Buddha, Bapak Ibu bisa memiliki kebijaksanaan. Kalau saya tidak mau menderita seperti itu, maka saya berusaha untuk tidak melakukan perbuatan itu. Nah, contoh yang kedua, misalnya, kalau Bapak Ibu berzina, ya kan, selingkuh, ya, kalau misalnya berzina atau berselingkuh, apa yang akan terjadi? Keluarga kita akan malu, ya kan, anak-anak kita akan malu, dan seterusnya, ya, rumah tangga akan tidak harmonis. Dan pada akhirnya ya banyak hal yang akan terjadi. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ternyata selingkuh itu berakibat seperti ini. Jadi sebelum kita cuci mata mikir dulu, oh iya ya, nanti saya akan menderita, nggak mau.
Jadi sebelum cuci mata sudah ditetes matanya pakai dhamma ya, pakai kesadaran. Nah, berikutnya juga kalau orang yang suka bohong, yang suka gosip, berkata-kata yang tidak benar ya. Sama, Buddha juga bilang, orang yang suka gosip, yang suka bohong, yang berbicara dengan kata-kata kasar, maka banyak orang yang akan tidak percaya sama dia. Banyak orang yang akan menjauhi dia. Oleh karena itulah, kalau kita Bapak Ibu tidak mau dijauhi, mau dipercaya sama orang, ya dilarang berbohong. Ya, bukan dilarang, tetapi bertekadlah untuk tidak berbohong, ya. Berbohong di zaman now seperti sekarang juga ya, berbohongnya bukan pakai lidah aja ya, tetapi berbohong zaman sekarang juga sudah bisa pakai gadget ya. Bikin teks yang nggak benar ya kan, screenshot sana, screenshot sini, kemudian kirim sana, kirim sini. Nah, itu juga termasuk di sini adalah sila keempat ya. Melakukan hal-hal yang tidak bajik dengan mengucapkan kata-kata yang tidak benar, mau apakah kata-kata secara lisan maupun kata-kata secara tulisan. Ya, jadi Buddha meminta ya, mengharapkan kita semua yang sudah berlindung di dalam Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk berupaya menghentikan ducarita. Karena Buddha tahu kalau kita tetap melakukan hal-hal seperti tadi, maka Bapak Ibu akan menderita. Bukan hanya menderita di kehidupan ini, tetapi akan menderita selama kehidupan-kehidupan di alam-alam mendatang, di samsara ini, dan akan sulit sekali bagi kita untuk terbebas dari samsara. Nah, oleh karena itulah, ini adalah nasihat Buddha yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, nasihat Buddha yang kedua adalah mengembangkan sucarita. Dengan kata lain, mengembangkan praktek-praktek benar melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran. Ya, mengembangkan sucarita atau hal-hal yang membawa Bapak Ibu ke arah kebahagiaan. Ya, apakah dalam hal ini Anda berbuat baik, Anda berdana, Anda berpikir hal yang positif, Anda berucap hal yang positif, itu adalah semua perbuatan baik yang pada akhirnya membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu sendiri. Ya, nah ini adalah sucarita. Kalau berbuat baik, Bante rasa Bante nggak usah ini ya, Bante nggak usah Bante nggak usah ajarin ya, karena Bapak Ibu harusnya untuk berbuat baik itu sudah sangat-sangat luar biasa ya, sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kembangkanlah hal-hal yang positif sehingga Bapak Ibu akan berbahagia. Seperti hari ini ya, seperti hari ini Bante sendiri juga kaget ya. Tadi pagi mau mau pergi ke undangan makan siang. Jadi Bante pikir kemarin di Pitaka Centing sudah selesai ya. Jadi kita sudah mau pulang. Jadi Bante pikir sudah selesai, sudah nggak ada apa-apa. Dan tadi waktu Bante sebelum pergi undangan, Bante lihat notifikasi daripada Facebook ya. Dan masuk ternyata para yang mulia, para Bante yang ada di Bodh Gaya, mereka sangat-sangat berterima kasih kepada kita dari Indonesia. Karena tahun ini, ya nggak tahu ya, tahun ini katanya yang sponsor paling gede itu dari kita. Nah makanya di hari ini para Bante yang ada di Bodh Gaya itu kemudian membuat satu kali chanting lagi di pagi hari ini. Biasanya pembacaan Tipitaka hanya di tanggal 2-10 dan selesai. Tetapi tadi mereka berkumpul kembali, para kepala-kepala wihara, perwakilan-perwakilan wihara, termasuk ada Bante, tadi saya lihat di foto ada Bante Manot ya, itu dari BTMC yang mengelola Candi Mahabodhi ini, beliau juga hadir ya, dan seperti biasa Bante Momo juga hadir. Jadi mereka sangat bersukacita atas kebaikan dari Bapak Ibu semua, dan mereka juga menitipkan satu video
sebagai rasa pelimpahan jasa buat Anda. Nanti Bante akan putar setelah sesi ceramah ini. Ya, jadi mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung proses pembacaan Tipitaka dari tanggal 2 sampai 10 kemarin, dan hari ini mereka khusus dedikasikan doa pembacaan Manggala pemberkahan untuk kita di Indonesia. Jadi ini akibat dari orang yang berbuat baik, yaitu seperti mengembangkan sucarita ini, ya, mengembangkan perbuatan baik. Dan berikutnya yang ketiga adalah apa? Adalah membuat hati, ya, membuat hati atau pikiran, dalam hal ini batin, untuk mengurangi, ya, mengurangi 3 kekotoran, yaitu loba, dosa, dan moha. Jadi pesan Buddha yang ketiga adalah mengurangi, ya, mengurangi loba, dosa, dan moha. Kadang-kadang ketika kita sudah tahu perbuatan jahat, tetapi Bapak Ibu, ketika kita melakukan perbuatan baik, kadang-kadang di dalam perbuatan baik ini mengandung loba, dosa, dan moha juga. Ya, oleh karena itu, walaupun Bapak Ibu sudah melakukan perbuatan baik, kita juga harus melihat apakah di dalam perbuatan baik ini terdapat motivasi yang jelek, motivasi untuk keserakahan, kebencian, atau kebodohan. Bante kasih contoh berdana, ya, contoh berdana. Dulu kita beberapa tahun lalu ada kasus, ya, di mana orang berdana kopi, setelah minum kopi orangnya meninggal. Pernah ingat nggak ceritanya? Ya, ada beberapa kasus tahun-tahun kemarin dia berdana kopi, ya, tetapi kopinya dicampur obat sehingga setelah minum orang meninggal. Nah, apakah itu berbuat baik? Berbuat baik, ya, secara tidak langsung dia berdana, memberi kopi kepada temannya, tetapi memiliki benih yang tidak baik, yaitu kebencian. Akhirnya ya ditaruh obat dan kemudian ya itu meninggal, ya. Jadi di dalam perbuatan baik sendiri kadang-kadang masih terdapat loba, dosa, dan moha. Seperti Bante kasih contoh juga yang lain, ketika Bapak Ibu berdana dengan harapan yang begitu luar biasa, ya kan? Ya, semoga dengan dana ini proyek saya goal. Semoga dengan berdana ini misalnya saya dapat beli rumah. Semoga dengan dana ini saya punya omset yang besar. Berarti walaupun Bapak Ibu berbuat baik secara tubuh dan ucapan, tetapi dalam batin kita masih diselingi sama loba atau keserakahan. Ya, jadi di dalam hati kita masih ada loba. Jadi seperti mancing, ya, mancing. Bapak Ibu pernah mancing? Mungkin jarang ya umat Buddha mancing, ya. Taruh di kail, ikannya kecil, tapi harapan dapat ikan paus. Ya, seperti orang yang mancing, ya. Berbuat baik kayak itu Bante contohnya. Iya, kita umpan kan, kita berdana dulu, tetapi kita bertekad, semoga saya dapat ikan yang lebih besar. Nah, jadi ini adalah yang harus kita singkirkan di dalam batin kita, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Yang lebih halus daripada ini adalah kesombongan atau ego kita. Ego yang mungkin kita sering bilang atta, ya, atta. Misalnya kita bermeditasi dengan harapan apa? Oh, semoga orang lihat saya bermeditasi. Semoga orang yang lihat saya menganggap saya alim. Jadi dia meditasi, tetapi pikirannya semoga yang lihat saya menganggap saya alim. Semoga yang melihat saya menganggap saya orang suci. Itu salah, ya. Itu salah. Atau ada juga, oh saya belajar Dhamma misalnya yang tinggi. Semoga apa? Karena saya belajar Dhamma yang paling tinggi, maka saya nggak ada yang kalahkan sayanya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini membuat kita bukan mengurangi loba, dosa, moha, tetapi menambah ini semua. Ya, oleh karena itulah
apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan perbuatan baik, lakukanlah dengan motivasi yang baik, ya, sehingga kita punya pikiran atau batin bebas dari loba, dosa, dan moha. Ya, jadi ini yang 3 nasihat yang Buddha sampaikan kepada kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin Bante sudah bisa membuka sesi tanya jawab sambil kita lanjut ke slide yang lain. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, sudah boleh ketik di kolom komentar. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai ducarita, ya, atau macam-macam dari perbuatan buruk. Macam-macam dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang pertama, Bapak Ibu, adalah perbuatan dari waci atau ucapan. Jadi kita lanjut kepada perbuatan buruk. Yang pertama yang sering disebut bilang adalah waci. Waci ducarita, kelakuan buruk daripada ucapan, ya. Perbuatan buruk daripada ucapan. Apa itu perbuatan buruk dari ucapan? Yaitu yang tadi Bante bilang, ya, yang dimulai dari sila keempat. Suka bicara kasar, suka fitnah orang, suka ngomong kalau orang Manado bilang ular minyak. Ya, Anda bayangkan sudah ular kena minyak lagi. Jadi susah ditangkap, susah dipegang maksudnya. Ya. Terus kalau ngomong ke sana ke sini. Jadi ini adalah perbuatan buruk dari ucapan yang tentunya tidak bajik, ya. Tentunya ini tidak bajik. Jadi hal yang pertama adalah kita melihat waci ducarita adalah perbuatan buruk daripada ucapan kita, ya, daripada ucapan kita. Nah, yang kedua adalah perbuatan buruk yang lain yang biasanya kita sudah pelajari, yaitu daripada mano, ya, mano ducarita, atau perbuatan buruk melalui pikiran, ya, mano. Mano adalah pikiran, ya, perbuatan buruk dari pikiran. Perbuatan buruk dari pikiran ini contohnya apa? Contohnya kesel sama orang, cemburu sama orang, ya kan? Apalagi ngambek sama orang. Nah, ini adalah perbuatan buruk daripada pikiran. Lihat orang yang cantik, timbul nafsu yang tidak baik, ya. Lihat orang yang ganteng, timbul nafsu yang tidak baik. Ini dari pikiran. Lihat orang sukses, sirik. Lihat orang yang bahagia dengan pasangannya, disumpahin itu orangnya. Nah, jadi ini adalah perbuatan jahat daripada pikiran, ya. Banyak hal yang dari pikiran yang biasa kita sebenarnya bisa kembangin, ya, banyak sekali, ya. Ada juga kadang-kadang yang kadang-kadang melihat orang itu dengan rasa tidak senang. Ya, rasa tidak senang, tidak mau bermudita cita atas orang lain dan seterusnya. Nah, ini dari pikiran. Dari pikiran juga bisa muncul hal-hal yang selain kebencian, hal-hal muncul yang lain adalah rasa memiliki. Melihat sesuatu, oh, dia punya rumah baru, saya juga mau punya rumah baru. Lihat orang punya mobil baru, saya juga mau punya mobil baru. Nah, jadi ini daripada pikiran. Kadang-kadang juga dari pikiran menyebabkan down atau menyebabkan nggak mood. Kadang-kadang menyebabkan kita tidak bersemangat dan seterusnya karena pikiran. Kadang-kadang juga pikiran kita sendiri membuat kita menderita sendiri. Kadang-kadang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tetapi karena kita pikirnya negatif, sehingga yang masalah adalah kita sendiri, ya, kita sendiri. Makanya kalau ke Bante, biasanya kalau sama umat yang lagi mukanya begini aja kan,
Biasa Bante tanya, lu ada masalah apa? Ya, karena Bante nggak bisa baca pikiran kamu. Ya, kalau ada masalah ngomong. Jangan kalau ada masalah begini aja. Ya, kayak orang nggak makan 10 hari begitu ya. Nah, jadi pikiran-pikiran buruk ini menyebabkan penderitaan bagi yang memikirkannya. Ya, oleh karena itulah Buddha bilang penyebab penderitaan yang kedua adalah berdasarkan pikiran kita. Nah, dan yang terakhir yang kita mau bahas pada hari ini adalah datang dari tindakan ya, harusnya tindakan. Oh, ini harusnya ada yang satu tindakan ya. Jadi yang terakhir adalah tindakan Bapak Ibu. Tubuh, ucapan, dan pikiran. Tindakan yang buruk seperti kita membunuh, kadang-kadang juga kita nggak membunuh tapi kita siksa ya kan. Seperti ada apa, misalnya Bapak Ibu pelihara arwana di rumah. Kalau pelihara arwana di rumah atau pelihara apa lagi kadang-kadang yang apa itu burung ya, pelihara burung ya kan. Kita pelihara burung, kita sayang itu arwana, kita sayang mungkin ikan Oscar. Kalau dulu Bante pelihara ikan lohan, ya waktu saya masih umat, kita sayang sama ikan itu. Tetapi sayangnya kita nggak sayang sama makanannya. Betul nggak? Makanannya apa Bante? Jangkrik. Ya, begitu ada jangkrik dapat, mau kasih makan arwana. Oh nanti kalau makan pakai kakinya, si arwana keselak. Ya kan? Takut arwananya keselak, akhirnya apa? Mutilasi. Pembunuhan berencana dah ya. Sudah tahu nih jangkrik akan mati masuk ke mulut arwana, tetapi sebelum masuk mulut arwana, mutilasi dulu. Kakinya dicabut. Ya kan? Kakinya dicabut, apa? Ya, kakinya dicabut, tangannya dicabut, baru sudah aman, sudah nggak bisa gerak, baru kasih makan arwana. Atau kodok, ya kan? Kodok kecil, kadang-kadang juga tangkap, kasih makan. Bante juga pernah lihat cecak ya, cecak ditangkap, kasih makan. Nah, kita kadang-kadang melihat itu, kita sayang sama si arwananya, tetapi kita nggak sayang sama makanannya ya. Jadi hal-hal yang seperti itu termasuk kita menyiksa hewan adalah tindakan yang tidak baik. Ya, tindakan yang tidak baik. Nah, berikutnya yang kita biasa lakukan mungkin kadang-kadang pesan ya. Kalau misalnya kita pesan makanan, oh mau pesan makan yang apa? Makan yang fresh, yang seafood yang fresh, yang masih hidup karena lebih manis, lebih enak dan seterusnya. Nah, pada akhirnya ya kita makan yang seperti itu. Kita nggak tahu ketika kita makan itu yang fresh tadi lagi mikir, aduh bentar lagi saya digoreng, bentar lagi saya direbus, bentar lagi saya dikukus. Kita nggak tahu ya kan. Kadang-kadang juga ada yang makan mentah seperti itu ya. Jadi itu juga termasuk hal-hal yang tidak bajik melalui perbuatan kita. Perbuatan kita yang lain juga mungkin pukul orang dan seterusnya. Nah itu juga nggak baik. Perbuatan yang lain yang kita lakukan adalah pencurian. Ya, pencurian di sini apakah terang-terangan atau tidak. Dalam hal ini termasuk korupsi di situ, kita juga mengambil uang orang. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, oleh karena itulah yang ketiga juga persinahan. Ya, mulai daripada selingkuh ketika Anda sudah married atau selingkuh ketika Anda masih pacaran. Ini adalah perbuatan juga yang tidak baik ya. Sudah punya pacar di kampung, tetapi di kota juga punya satu. Atau bagi yang kuliahnya di kampus A sudah ada pacar, tetapi di kampus B, kampus C juga punya pacar. Ya, jadi ini yang perbuatan-perbuatan tidak baik. Yang terakhir adalah perbuatan yang tidak baik yang membawa penderitaan adalah dengan minum minuman keras atau mengkonsumsi yang namanya narkotik. Jadi ini semua adalah perbuatan-perbuatan tidak baik yang menyebabkan Bapak Ibu akan menderita setelahnya atau saat kehidupan ini juga ya.
Nah, ini yang Bante akan bahas untuk hari ini, kemudian Bante akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda. Pertanyaan pertama, Bante. Bagaimana jika hanya pikiran baik atau pikiran jahat, tapi tidak direalisasikan dengan perbuatan atau tindakan? Ya, jadi dalam proses pembentukan dari kebajikan atau kita bilang karma itu sendiri, dari pikiran sudah mulai Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bilang dari cetana atau niat, nah itu sudah ada hitungan daripada karmanya. Misalnya gini, kita dari rumah ya, misalnya kita lagi kesel sama seseorang, kita dari rumah misalnya mau ke kantor, kita kesel sama teman kantor kita, sudah mikirin hal-hal yang negatif dari dia, ya kan? Pokoknya kalau ketemu dia, saya mau rekam, saya mau viralkan, saya mau ini, saya mau itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah perbuatan negatif yang sudah muncul daripada pikiran, ya kan? Dari pikiran sudah muncul. Apalagi kalau Anda lagi kesel sama orang, ya kan? Mulai dari mau lempar barang, mau kempeskan ban orang, mau pukul, mau sewa tukang pukul, mungkin mau sewa dukun, paling terakhir juga mau panggil Bante biar Bante kasih tahu, dan seterusnya ada pokoknya. Ya kan, namanya kalau kita lagi kesel sama orang, semua pikiran kita itu sudah campur aduk. Jadi proses daripada karma sudah mulai dari situ. Ya, apakah baik atau buruk, itu sudah mulai dari situ. Walaupun pada akhirnya kita nggak berani melakukan. Ya, misalnya Anda sudah siapkan saya mau tusuk ban dari musuh saya misalnya. Walaupun mungkin ketika kamu dapat mobilnya, mau tusuk nggak ya, nanti ada CCTV nggak ya, takut, akhirnya nggak jadi. Tetapi perbuatan jahat dari pikiran itu sudah masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah, oleh karena itulah kenapa di dalam sesi meditasi yang kita lakukan, kenapa kita berusaha untuk memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuh Anda. Jadi walaupun Anda nggak ngomong secara langsung, tetapi minimal kita sudah mengembangkan melalui pikiran. Ya, jadi ini untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya lompat dulu ke yang ketiga, Bante, biar nyambung. Selamat malam, Bante. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk mengurangi pikiran negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengurangi perbuatan negatif dalam pikiran negatif dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya satu, punya kesadaran ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya kesadaran yang kuat, kita akan gampang untuk mengurangi pikiran negatif. Mungkin kalau Davis pernah nonton film yang tentang gajah, ya, tentang gajah, bagaimana gajah yang tadinya hitam, atau mungkin Bapak Ibu secara keseluruhan sudah pernah nonton yang gajah ya dalam sesi tahapan-tahapan meditasi. Nah, di mana di awal sebelum kita memiliki kesadaran yang kuat, pikiran kita, kesadaran kita tuh hitam, seperti gajah yang hitam. Lama-lama ketika Anda sudah punya objek meditasi yang kuat, kesadaran kita makin kuat, gajah yang tadinya hitam, monyet yang tadinya hitam, lama-lama berubah menjadi putih. Nah, dengan cara inilah kita bisa benar-benar mengurangi pikiran-pikiran yang negatif. Bante pernah cerita kepada Bapak Ibu bagaimana satu guru saya yang mulia Bante Ganaloka dari Sri Lanka, dia ketika cuci patah, dan pikiran dia cerita ke saya, pikiran dia yang jahat itu muncul, belum keterus dia sudah bisa potong dan buang lagi. Nah, jadi dari mana taunya? Daripada latihan meditasi. Ya, oleh karena itulah setiap ada latihan meditasi, ya diusahakan kita upayakan
Ya, makanya kemarin biasa Bante kasih PR kepada Bapak Ibu yang sudah sering ikut, kalau bisa PR-nya sehari 10 menit meditasi. Terserah, mau bikinnya pagi, mau bikinnya malam, yang penting jujurlah pada diri Anda. Ya, percuma jujurlah pada diriku ya, jujurlah pada dirimu sendiri. Ya, karena kekuatan kesadaran yang Anda bangun sendiri yang bisa menghentikan pikiran-pikiran negatif ini. Bahkan ketika saya ketemu Bante Ganaloka di di Bodh Gaya tahun kemarin ya sama Raymond, begitu saya namaskara, dia langsung lihat saya, dia bilang, latihan kamu kurang banget ya. Sekarang latihan kamu kurang banget. Latihan lagi di sini, jangan pulang. Nah, jadi disuruh latihan ya. Karena dia tahu, belum ngomong, belum apa, abis namaskara langsung dibilang, latihan kamu nih kurang banget. Ya, nah, jadi itu kita menguatkan pikiran kita daripada kesadaran ya. Maka Bapak Ibu harus latihan. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante, bagaimana menghilangkan rasa merinding atau rasa takut saat meditasi? Karena baru seminggu ditinggal kakak ipar, jadi keingetan terus. Karena dari kecil dekat. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi kedukaan, misalnya yang meninggal adalah kakak ipar kita, dan memang ya Anda sangat dekat sama beliau, itu adalah wajar kalau dia datang sama kita. Ya, jadi itu wajar. Apakah itu dia Bante? Mungkin ya dalam 49 hari mereka akan kembali ke rumah-rumah mereka. Ya, mungkin mereka di kamar mereka dan seterusnya. Jadi ketika kita bermeditasi pun kita lebih peka, sehingga ketika kita lebih peka, kita mungkin rasa ya ada sesuatu yang datang misalnya, ya anggap aja ya, karena ini kakak ipar sendiri yang meninggal, anggap aja dia ada dengan kita. Gak apa-apa, suruh dia duduk ya, mereka tahu. Suruh mereka duduk, suruh mereka ikut baca parita, suruh ikut mereka bermeditasi. Jadi Anda nggak takut lagi ya. Jadi kalau yang orang yang mungkin kita kenal baru meninggal, nggak masalah. Tetap Anda ajak dia. Kalau Anda takut, Anda ngomong, kasih tahu namanya, misalnya siapa namanya, misalnya Anto. Anto, ayo duduk sini. Gak apa-apa. Ya, Anto duduk sini, ikut baca parita. Gak apa-apa. Kalau orang sendiri. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu pergi di tempat yang lain, misalnya di tempat retret, tempat meditasi, dan kadang-kadang Anda takut, ya Anda bertekad di dalam hati bahwa ya saya hari ini saya mau latihan meditasi, semoga para dewa, para makhluk yang ada di sini menunjang saya di dalam hal kebajikan. Dan kebajikan saya akan limpahkan jasa kepada kalian. Nah, jadi seperti ini, maka rasa takut itu nggak ada. Ya. Yang ketiga, kalau memang Anda mau berani, daripada Anda takut terus, Anda mau berani ketika Anda merasa merinding atau apa, balik belakang aja, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau Anda rasa, aduh di belakang saya ada orang atau apa, balik belakang aja. Ya, nggak apa-apa, itu nggak ada kok. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi itu yang ketiga itu buat memastikan ketika Anda lihat ke belakang, Anda rasa nggak ada apa-apa, dan selesai, nggak ada lagi rasa takut. Tetapi kalau Anda duduk, aduh nanti ini, aduh, nah itu makin takut lagi ya, karena rasa takut dalam pikiran itu makin besar. Tetapi kalau kita sudah ehipasiko, lihat aja ke belakang, oh nggak ada, ya sudah duduk lagi. Ya, ini jawabannya, terima kasih.